Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Aduh, nampak kau jarum jahit tadi, Oma nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan, sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. Apa sebenarnya kesalahan makhluk hamba Allah yang satu ini? Berapa triliun negeri ini sudah dirugikan? Apa BUMN yang pernah dia jual? Jadi bagi saya itu sesuatu, sehingga sampai menyebut namanya pun, menulis namanya pun. Tapi yang namanya manusia ini kan semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin disupergolakan, semakin. Dapat WA peringatan karena bela Habib Rizik Syihab. Was saya paling pantang ditakut-takuti. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang itu. Hati-hati, kalau sampai Ustaz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi kalau misalnya diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kali ini. Menangis kuat, satu orang kuat di Pekanbaru ini datang menangis. Menjumpa saya, memegang lutut saya. Oh, Ustaz, kenapa Pak Kuah menangis? Datang tadi orang ke kantor saya ngecek surat nikah Ustaz. Mereka udah pegang nih Ustaz. Jangan Ustaz berpihak, nanti kalau Ustaz berpihak dibukakan mereka. Berpihak saya, menunjukkan saya melawan. Tak takut saya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mambud. Kami hujani mereka dengan batu yang dibakar di api neraka. Azab untuk kaum Nabi Lut yang diceritakan dalam Al-Quran, menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman itu. Kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, tapi tidak, jangan kalian sakiti sebuah muslimah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasul? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Anak-anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun maju kepada Allah, karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pemilik amal, wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man lam yashfa'indahu illa bi'idhnih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin, yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun maju melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudara, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Jabatan itu
WA peringatan karena bela Habib Rizik Syihab. UAS saya paling pantang ditakut-takuti. Ustadz Abdul Somad UAS terang-terangan membela Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Dia mengaku tidak takut meski sudah ada pesan WhatsApp WA yang mengingatkannya jangan berpihak. Kemarin saya dapat WA isinya mengingatkan beberapa ustadz sudah masuk tahanan. Besok-besok saya katanya yang bisa saja ditahan, ungkap Ustadz Abdul Somad dalam kanal YouTube di akun pribadinya Jumat 11 Desember 2020. Dapat pesan itu, Ustadz Abdul Somad mengaku hanya senyum. Ditegaskannya, dia tidak pernah takut dengan ancaman siapapun, dia hanya takut kepada Allah. Saya paling pantang ditakut-takuti, ujarnya. Dia kemudian menceritakan saat Pilpres 2019 saat ia ditakut-takuti, jangan berpihak. UAS mengaku tidak kenal Prabowo Subianto yang saat itu jadi calon presiden berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dia melanjutkan, ketika itu dia diancam bila berpihak akan dibuka semua aib-aibnya. Rumah Ustadz Abdul Somad difoto dari atas pakai drone, sampai ada petugas kantor urusan agama menangis memegang lutut UAS dan mengatakan semua surat sudah mereka pegang dan akan dibuka kalau berpihak. Menangis bapak dari KUA yang meminta saya tidak berpihak agar aib saya tidak dibuka. Apa yang terjadi? Berpihak saya kepada Pak Prabowo, menunjukkan kalau saya melawan, saya tidak takut, tuturnya. Begitu juga dengan Pilkada Medan. Ustadz Abdul Somad merasa tidak ada urusan dengan orang Medan. Tiba-tiba 28 November 2020 ada orang datang dan membawa pesan dari Jakarta. Katanya UAS jangan berpihak. Karena merasa diancam, Ustadz Abdul Somad langsung kontak Ahyar Nasution dan bilang tidak bisa ke Medan karena diikuti orang. UAS malah mengajak Ahyar serta timnya ke Bukit Tinggi dan akan dibuatkan video dukungan. Saya tidak ada urusan dengan pilkada menang atau kalah. Saya tidak takut. Saya paling pantang dengan ancaman. Belum kenal dengan Abdul Somad, katanya. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Aduh, nampak kau jarum jahit tadi, Oma nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan, sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. Apa sebenarnya kesalahan makhluk hamba Allah yang satu ini? Berapa triliun negeri ini sudah dirugikan? Apa BUMN yang pernah dia jual? Jadi bagi saya itu sesuatu, sehingga sampai menyebut namanya pun, menulis namanya pun. Tapi yang namanya manusia ini kan semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin justru pergolakan semakin. Dapat WA peringatan karena bela Habib Rizik Syihab. UAS saya paling pantang ditakut-takuti. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustaz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi kalau misalnya diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu dari STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kali ini. Menangis kuat, satu orang kuat bukan baru datang menangis. Menjumpa saya, memegang lutut saya. Oh, Ustaz, kenapa Pak Kua menangis? Dapat tadi orang ke kantor saya ngecek surat nikah, Ustaz. Mereka udah pegang nih, Ustaz. Jangan Ustaz berpihak, nanti kalau Ustaz berpihak dibukakan mereka. Berpihak saya, menunjukkan saya melawan. Tak takut saya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mambud. Kami hujani mereka dengan batu yang dibakar di api neraka. Azab untuk kaum Nabi Lut yang diceritakan dalam Al-Quran.
menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman itu. Kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti sumber positif. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasul? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Karena anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu kepada Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun mampu kepada Allah. Karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pemilik amal, wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man dzalladzi syuhadahu illa bihi. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan, beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun malu melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudara, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump.